kepolisian untuk segera menangkap pelaku kejahatan tersebut. Kalau nggak diadakan, nggak dimusnahkan geng motor nantinya lantas membasmi geng motor agar Vina tenang di sana. Terus terjadi di wilayah kebrutalan geng motor. Kalau memang ini belum terselesaikan, kami belum merasa puas. Kami hanya mewakili saja, perwakilan saja untuk datang ke kantor polisi menanyakan ini. Kalau ini tidak diselesaikan, tidak segera diselesaikan oleh pihak kepolisian, kami akan mendatangi kembali dengan masa yang cukup banyak barangkali. Bila perlu barangkali warga Kesenden seluruhnya akan meluruh kepolisian di sini, meluncur ke sini. Yang pertama, kita sebagai organisasi hukum mahasiswa itu kita sebenarnya tidak memihak ke salah satu pihak, baik itu ke pihak almarhum ataupun pihak Peggy yang sudah menjadi tersangka ataupun para terpidana sebelumnya. Kita tidak memihak kepada mereka, tapi kita lebih berfokus kepada bagaimana proses penanganan kasus tersebut supaya sesuai dengan rule yang ada. Nah, kita memandang banyak kejanggalan-kejanggalan di kasus ini. Yang salah satunya adalah DPO yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, tetapi tiba-tiba dihapuskan dan dinyatakan fiktif. Artinya kita memandang ketika misalkan DPO tersebut ternyata fiktif, artinya penyidikan yang dulu dilakukan sampai dengan putusan pengadilan itu ada cacat di sana. Ataupun memang DPO tersebut memang fiktif, artinya di sana banyak kecatatan sebelumnya, atau memang beneran fiktif, kurang lebih seperti itu. Ada tuntutan poin nggak yang dilakukan dalam aksi ini? Terkait dengan tuntutan yang kita minta itu kan berdasarkan instruksi dari Presiden Joko Widodo bahwasanya penanganan kasus ini harus dibuat secepat-cepatnya dan harus dibuat transparansi. Tetapi kita sudah mengupayakan metode yang soft, yaitu melalui audiensi, ternyata masih belum ada transparansi yang jelas. Akhirnya ya kita mau nggak mau itu langkah terakhir kita dalam melakukan aksi. Kasus itu betul-betul dikawal dan transparan bagi semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupnya. Kalau ada, ya, saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan bagi semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupnya. Kalau ada, ini Eki dan Vina ini sudah menjadi aset dunia dalam penegakan hukum. Jadi bukan aset masyarakat Cirebon atau polisi atau jaksa atau pengadilan, bukan. Jadi seharusnya dibentuk tim gabungan pencari fakta. Jadi ini tim gabungan pencari fakta ini mempunyai pekerjaan cukup berat karena dia benar-benar harus bisa menemukan bukti baru bahwa perkara ini sebenarnya seperti apa. Jadi untuk mematahkan kalau memang dianggap perkara yang kemarin itu dianggap direkayasa. Kalau tidak ditemukan bukti baru memang sulit untuk mengatakan bahwa ini kasus ini rekayasa gitu. Jadi Propam juga melihat perkembangan hasil penyidikan kemudian dikaitkan dengan proses penuntutan dan proses pengadilan ya. Jadi dilihat apakah banyak pelanggaran etika profesi atau tidak. Karena Propam ini kan harus bisa juga mudah-mudahan bisa membantu pengungkapan kasus ini sebenarnya seperti apa. Karena tuntut keadilan Vina Cirebon, mahasiswa demo dan orasi di depan kantor Polda Jabar. Kasus Vina Cirebon merupakan kasus lama sejak tahun 2016, sudah 8 tahun lamanya, namun sampai saat ini tak kunjung usai. Polisi tidak segera menemukan siapa dalang dibalik kasus pembunuhan Vina. Sejak viral kembali kasus Vina Cirebon banyak mencuri perhatian warganet, polisi dianggap menutupi kasus pembunuhan Vina Cirebon. Pada Minggu 26 Mei 2024, polisi menampilkan salah satu DPO pembunuhan Vina ke hadapan publik di Bandung. Namun, banyak orang yang menilai bahwa DPO yang ditangkap tidak sesuai dengan ciri-ciri yang rilis di Instagram Humas Polda Jabar. Pada Instagram resminya tertulis ciri-ciri Peggy dengan rambut keriting, namun DPO yang ditangkap tidak berambut keriting. Hal ini membuat warga semakin geram dengan kinerja polisi, hingga akhirnya para mahasiswa turun tangan. Mereka melakukan unjuk rasa untuk menuntut keadilan kasus Vina Cirebon.
Dalam video unggahan akun TikTok Verana terlihat sejumlah mahasiswa berdemo di depan Polda Jawa Barat pada Kamis. Demo ini disertai dengan aksi bakar-bakaran yang menunjukkan bahwa masalah tersebut sudah membara. Terdapat mahasiswa yang sedang melakukan orasi mengenai kasus Vina Cirebon. Di depan gerbang Polda Jawa Barat juga dipasang spanduk yang berisi tulisan, "Siapa dalam kasus Vina?" Unjuk rasa ini tidak terlalu ramai seperti demo pada umumnya, menurut komentar netizen. Hal ini dikarenakan pada Sabtu rencananya, seluruh warga Indonesia akan melakukan demo besar-besaran menuntut kasus Vina Cirebon. Namun, ketika perjalanan terdapat polisi yang menyuruh untuk putar balik, sehingga demo mahasiswa tidak ramai dan hanya didatangi oleh mahasiswa dari daerah tersebut. Aksi mahasiswa ini banyak mencuri perhatian netizen. Netizen beranggapan bahwa aksi ini sangat tepat, tidak perlu aba-aba, dan langsung gerak. Karena jika diumumkan melalui sosial media, bisa saja jalannya ditutup dan disuruh putar balik seperti rencana demo sebelumnya. Sosok pemuda bernama Aif, 30 warga asal Kampung Pilar Barat, Desa Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi saksi kunci peristiwa yang merenggut nyawa pasangan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Pria yang bekerja sebagai tukang cuci mobil di sebuah bengkel dan carwas tak jauh dari lokasi peristiwa tragis yang menimpa Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, sekitar 5 tahun dari tahun 2011, terang Aif kepada wartawan di Cikarang, Bekasi, Kamis 23 Mei 2024. Aif mengaku mengenali wajah para pelaku, lantaran mereka setiap harinya berkumpul di sebuah rumah yang ada di depan tempatnya bekerja, sehingga saat kejadian Aif mengenali para pelaku satu persatu. Kebetulan saat kejadian tahun 2016, itu nggak lama kejadian itu, saya melapor. Berhubung saya takut sama pihak keluarga pelakunya bahwa saya, yang pelapornya, akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Sekitar 2 minggu setelah kejadian, ujarnya, kebetulan waktu itu, ada bapaknya almarhum Eki menanyakan ke saya. Dia menanyakan, apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut-ribut di sini? Saya spontan bilang, ya saya tahu Pak. Terus kamu tahu pelaku-pelakunya? Iya saya tahu Pak, biasa nongkrong di mana? Itu Pak di depan. Lanjutnya, Kamis 23 Mei 24 dini hari tadi, Aif kembali diminta memberikan keterangannya dari Polda Jabar terkait sosok Peggy Setiawan alias Perong, terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang baru tertangkap. Ia terakhir berikan keterangan soal masalah Eko yang baru ketangkap. Menanyakan, apakah saudara kenal sama orang ini? Iya saya mengenalnya, cuma tidak tahu namanya. Terus, apakah tahu motornya? Iya, saya tahu motornya Smash warna pink, kata Aif.